Hai, minasan ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, watashi no tonari wa koso Lutfi and the reaction desu, yoroshiku onegaishimasu. Jadi hari ini gua nggak nge-reaction band dulu, nggak mau headbang, nggak mau joget-joget bareng kalian, karena hari ini gua mau ngebahas Pia Arena dan juga welcome buat Momo Metal. Jadi sebelum kita bahas ke Pia Arena, gua mau ngebahas album barunya dulu dari Baby Metal. Jadi di album The Other One ini, Baby Metal udah nggak ngebawa, udah nggak terkonsep sama yang namanya kawaii metal. Jadi baby metal ini udah beda dengan baby metal yang dulu, karena gue pernah baca kalau Suzuka ini mau ngilangin genre kawaii metalnya yang menurut gue itu udah melekat banget sama baby metal. Tapi di album keempat ini yang The Other One, baby metal udah ngilangin semua itu, udah bukan kawaii metal lagi. Ya jadi sebenarnya bisa kalian dengerin juga di lagu-lagu terbarunya baby metal, dimana sisi kawaiinya udah nggak ada lagi kan. Semuanya udah pure bener-bener band, bukan idol lagi, bukan kawaii lagi. Jadi udah kayak band profesional lah yang udah punya nama besar. Dan karena udah nggak kawaii metal lagi, baby metal juga ngerubah logonya. Menurut gue sih kalau ngerubah logo ini resikonya besar banget ya, karena logo itu kan menurut gue emang sangat-sangat bermakna ya. Nggak gampang gitu buat ngubah sebuah logo itu. Tapi baby metal berani buat ngubah logonya, yang kalian pasti juga udah pada tahu. Jadi kalau logo yang lama ini dia masih ada tengkorak di bagian kanannya, terus juga ada love di bagian B-nya, dan sayapnya ini masih ada 4. Sedangkan kalau di logo terbarunya, tengkorak di bagian kanannya udah hilang, love-nya juga udah hilang, terus juga sayapnya sisa 3 doang. Kalau soal love di logo B-nya ini hilang, itu gue paham banget ya, karena ya love-nya kan karena dulu masih idol, masih kawaii metal, mungkin oke aja sih kalau love-nya masih ada. Sedangkan sekarang bukan kawaii metal lagi, jadi baby metal ngilangin logo love-nya ini. Terus juga kalau tengkorak ini juga nggak ada, ya ini bisa juga berkaitan karena Yui Metal udah nggak di baby metal. Karena baju tengkorak ini pernah dipakai sama Yui Metal sih, jadi menurut gue itu ada sangkut pautnya lah. Sedangkan kalau sayap yang tinggal 3 ini gue nggak tahu sih maknanya apa. Lanjut ke pembahasan yang masih nyambung sama hilang kawaii metal dari baby metal. Ini gue sedikit khawatir dan juga sedikit sedih ya, karena pose dari Su-metal dan Suzuki metal ini biasanya kan metalnya seperti ini, kayak logo kitsune gitu ya, fox atau rubah. Sedangkan di foto ini dia ngebalikin metalnya jadi seperti ini. Jadi logo Fox itu udah nggak kelihatan, udah nggak ada kepalanya Fox lagi. Itu gua sempet ngerasa sedih karena dia bener-bener ngilangin Fox God-nya ini. Jadi metalnya seperti ini, kayak band metal Jepang pada umumnya sih, kayak Broken by the Scream gitu. Jadi sebenarnya gue sedikit sedih kalau Fox sign-nya ini dihilangin, karena itu udah melekat banget sama baby metal. Dan tapi walaupun logo baby metal udah berubah, tapi tetap di konser Pia Arena kemarin, pas di lagu Road of Resistance ini masih pakai benderanya, ini masih pakai logo yang lama sih ya. Sayap masih ada 4, di B-nya ini juga masih ada love-nya. Ya masih logo lama lah, cuman nggak tahu kira-kira di Road of Resistance selanjutnya apakah logonya berubah juga. Ya kita lihat aja di konser-konser selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bahas di konser Pia Arena. Jadi setlist di lagu Pia Arena Day One ini ada The Legend, Negitsune, Kimi Coklat, Maya, Mirror Mirror, Time Wave, Karate, Believing, Metalism, Distortion, Papaya, Road of Resistance, B Metal Death, Sin Version, terus juga Ijime Dame Zetai. Mungkin kalau dilihat dari setlist day pertama ini nggak ada yang bikin kaget atau bikin penonton terasa wow gitu. Paling yang bikin penonton kaget doang pas di B Metal Death Sin Version-nya. Karena kalau B Metal Death Sin Version itu kan rilis setelah Yui Metal udah keluar. Itu ya wajar aja karena Yui Metal nggak dari Pia Arena ya. Dan dari pertama kami bandnya ini pakai kami band US. Jadi bukan Hideki, bukan Boh, bukan Leda dan kawan-kawannya, jadi pakai yang kami band US. Lanjut ke setlist day 2, ada Metal Kingdom, terus Road of Resistance, yang dimana kalau Road of Resistance ini kan kebanyakan atau keseringan baby metal bawain di akhir konser. Tapi ini di awal konser baby metal udah ngebawain Road of Resistance. Lanjut ke lagu ketiga, ini
mungkin bikin semua baby metal fans di seluruh dunia kaget sih ya, karena ngebawain lagu Ine. Yang dimana terakhir bawain Ine itu tahun 2016 kalau nggak salah sih ya, itu masih ada Yui Metal pastinya. Lalu ada Papaya, Mirror Mirror, Light and Darkness, Karate. Nah di Karate ini D1 juga dibawain, dan B Metal ini ngebawain bareng si B Metal ya. Karena B Metal ngebawain Karate ini sama kayak Doki Doki Morning di Makuhari Mes D1 dan 2. Di sini gantian si B Metal ngebawain Karate. Mungkin gue bisa tambahin videonya di sini. Ya kalau dilihat dari kostumnya sih, dari perpaduan warnanya merah hitam, itu ya konsep baby metal yang lama sih, merah sama hitam itu. Oke, kalau dari suara vokalisnya sih kalau nggak salah namanya Miko. Iya Miko kalau nggak salah namanya. Kalau menurut gue sih suaranya bagus-bagus aja sih, nggak jelek, nggak sebagus Suzuka, dan nggak sejelek di bawah Suzuka. Jadi menurut gue bagus sih suaranya, dan sedikit mirip sama Suzuka suaranya. Tapi kalau dari karakter vokal sih udah pasti beda ya. Kalau Suzuka itu emang suaranya udah buat pitch tinggi, suaranya juga udah kebentuk banget. Sedangkan kalau Miko ini ya suara-suara idol pada umumnya lah, masih cocok buat kawaii metal. Iya, jadi CB Metal ini ngebawain part Karate ini di part awal long ya kan. Karate itu ada 2 part. Ref pertama ini dibawain sama CB Metal, maksudnya ini dinyanyiin sama Miko Metal, sedangkan ref keduanya ini dinyanyiin sama Suzuka. Jadi mereka saling bergantian. Tapi kalau dance-nya sih semuanya ngedance ya, nggak ganti-gantian. Ya mungkin kalau konsep CB Metal ini buat ngebawain lagu lama baby metal yang udah nggak cocok dibawain sama baby metal yang sekarang ini. Karena secara umur CB Metal pasti di bawah banget sama Suzuka, Moa, Momoko. Jadi mungkin CB Metal akan ngebawain lagu kayak Gimme Chocolate, Ine, Karate, atau mungkin Catch Me If You Can juga bisa sih. Selanjutnya ada Monochrome, Metalism, Distortion, Divine Attack, The One. Lalu di konser itu ada sedikit encore dan dilanjutin dengan baby metal Dead Old Version. Yang itu wah, gua merinding banget sih ngeliatnya. Old version ini kan udah lama banget sih, semenjak Yui Metal keluar kan diganti sama Sin version, dan mungkin udah hampir 6 tahun old version ini udah nggak dibawain. Karena berarti kan secara resmi Momo Metal udah gabung ke baby metal buat jadi member tetap ketiganya baby metal. Sedangkan baby metal udah lama cuman 2 member, dan sekarang udah keisi sama Momo Metal. Jadi ya selamat buat Momo Metal udah gabung di baby metal. Jadi kalau kita bahas setlist di Pia Arena D1 sama D2, kalau kalian sadar sih baby metal nggak ngebawain lagu di album Metal Galaxy ya, cuman ngebawain di album baby metal, Metal Resistance, sama The Other One. Entah kenapa lagu di album Metal Galaxy nggak dibawain, padahal banyak loh lagu keren di lagu Metal Galaxy. Tapi gua nggak tahu kenapa baby metal nggak ngebawain di album Metal Galaxy. Kita lanjut bahas ke outfitnya. Ini foto keren banget sih, kayak Suzuka, Moa, sama Momo ini pose dan di belakangnya ada logo terbaru dari baby metal. Kalau bahas kostum terbaru sih, menurut gua nggak jauh beda kayak yang Metal Galaxy atau juga yang Budokan, itu nggak terlalu beda. Cuma ditambahin kayak aksen gitu sih di bagian pundaknya sama di bagian pinggang ke pahanya. Cuman yang keren ini aksennya, karena kayak kain transparan gitu, tapi kalau kainnya kena cahaya itu bakal mantulin warna ungu, warna hijau. Jadi mungkin kayak hologram gitu sih ya. Itu yang bikin keren dari kostum terbarunya. Dan yang berubah juga mungkin motif lengan dari Suzuka. Jadi lengan di atas ini full hitam, sedangkan di bawahnya cuman motif kayak polka dot gitu. Sedangkan lengan Moa Metal sama Moa Metal ini mungkin masih sama dengan motif bunga-bunganya itu, nggak ada perbedaan. Jadi menurut gua kostum baru di metal ini
nggak banyak berubah, cuman sedikit banget perubahannya. Lalu di sini Momo Metal juga udah pakai mikrofon sejak sekian lama nggak dipakai mikrofon, akhirnya dia pakai juga karena udah resmi dari jadi membernya Baby Metal. Dan ya, Baby Metal akhirnya ngerilis foto bertiga lagi, Momo Metal, Suzuka, dan Momo Metal. Setelah sekian lama Baby Metal hanya posting berdua doang, akhirnya sekarang bertiga lagi, dan itu gua sedikit seneng sih. Ya sedikit seneng karena akhirnya bertiga lagi, dan ada sedikit sedih juga karena bukan Yui Metal yang comeback. Tapi sebenarnya kalau mau Metal yang comeback sih nggak masalah sih, karena mau Metal kan udah jadi Avengers yang lama, dan Kano Fujihira udah sama girl band lain, Riho juga udah sibuk sama dance-nya, sedangkan Momo Metal ini menurut gue yang paling solid sih ya. Jadi gerakan dari lagu-lagu Baby Metal, Momo Metal ini ya udah di luar kepala lah, mungkin udah hafal banget. Dan buat kalian yang berharap Yui comeback lagi, ya kita pelan-pelan lah buat ngasih rasa welcome ke Momo Metal di Baby Metal ini. Walaupun pasti fans Yui Metal ngerasa sedih banget ya, karena fans Yui Metal pasti berharap kalau Yui Metal yang comeback, tapi di konser Pi Arena nggak ada Yui Metal sama sekali. Dan gue pun sampai sekarang nggak tahu kabar Yui Metal di mana, kemana, dan Yui Metal sekarang itu udah jadi seperti apa gue nggak tahu. Jadi ya kita pelan-pelan, ya nggak ngelupain Dwi sih, cuman seakan Baby Metal udah sama Momo Metal, jadi mau nggak mau kita harus pinggirin sedikit Yui Metal di sini. Tapi bukan berarti kita harus ngelupain Yui Metal selamanya ya. Yui Metal tetap ada di hatinya fans Baby Metal, pun juga di member Baby Metal. Jadi welcome buat Momo Metal udah resmi jadi member ketiganya Baby Metal. Semoga Momo Metal bahagia bersama Suzuka dan Momo Metal ini, supaya fans Baby Metal juga ikut bahagia ngeliatnya. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang album terbarunya Baby Metal, atau tentang konser di Pi Arena Day 1 sama Day 2, terus juga tentang kostum barunya Baby Metal, lalu juga tentang kehadiran Momo Metal sebagai member barunya Baby Metal? Kalian boleh aja komen di bawah, diskusi bareng. Oke, mungkin segitu video. Kayaknya udah lama banget ini durasi videonya. Ini bakal jadi pekerjaan keras banget karena gue bikin subtitle manual, bolak-balik ke translate. Jadi ya nggak apa-apa lah, itu kan juga buat kalian semuanya. Oke, mungkin segitu videonya. Kalau suka di like, kalau nggak suka jangan dislike. Jane.